Salam Pancasila dan salam penegakan hukum. Sahabat Rumah Pancasila dari Aceh kirim video ada orang bakar bendera merah putih. Pertanyaannya, apakah bisa dipidana? Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009, khususnya pasal 66 dikatakan bahwa setiap orang yang merusak bendera, menginjak-injak bendera, membakar bendera, sebagaimana ketentuan dalam pasal 24A Undang-Undang tersebut, diancam dengan pidana 5 tahun atau denda sebanyak 500 juta rupiah. Maksud ketentuan pasal ini adalah apabila Anda bakar bendera, pidana yang diutamakan adalah denda terlebih dahulu. Kalau nanti denda itu tidak dibayarkan, baru Anda akan dihukum pidana. Pertanyaannya, kenapa kok sampai bendera itu dilindungi betul sehingga ketika ada orang menginjak-injak, ada orang membakarnya, maka kemudian orang itu bisa dipidana? Begini. Pertama kali setelah Soekarno-Hatta itu memerdekakan Indonesia 17 Agustus 1945, Soekarno itu berpikir untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa negara Republik Indonesia, caranya itu adalah membakar jiwa seluruh masyarakat Indonesia untuk merasa berada di dalam satu kesatuan. Untuk memperjuangkan Indonesia itu tetap merdeka. Maka Soekarno memerintahkan agar setiap masyarakat Indonesia itu membuat bendera merah putih kecil dan memegangnya setiap saat sambil mengibar-ngibarkannya di dalam kegiatan apapun. Agar apa? Agar semangat kita bersama untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dan negara Republik Indonesia ini terus berjalan di dalam kehidupan kita. Makanya jangan heran tiap acara 17 Agustus di mana-mana kita pasang bendera semua dan kegiatan-kegiatan nasional. Itu untuk mewujudkan bagaimana kita menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Yang kedua itu adalah untuk menjaga kehormatan dan kedaulatan negara. Karena saat itu masih banyak negara-negara yang ingin menjajah Indonesia. Maka terjadi perjuangan di Surabaya, kemudian di Jakarta, kemudian di Yogyakarta. Sekalipun kita sudah memerdekakan diri, tetapi kita masih ingin dijajah oleh bangsa lain. Maka dengan bendera itu menyatukan kita bersama-sama. Ini adalah kesepakatan yang dibuat oleh para pendiri bangsa ini sebagai sebuah kedaulatan kita bersama-sama, rasa persatuan kita bersama-sama. Maka ketika kita menodai bendera merah putih, itu sama saja dengan kita menodai semangat juang daripada para leluhur kita untuk membuat kita saat ini bisa merdeka di rumah Indonesia, rumah yang kita cintai bersama. Makanya jangan ya kita membakar, menginjak-injak, ataupun merusak bendera merah putih. Karena itu adalah lambang persatuan dan kesatuan kita. Lambang kehormatan dan kedaulatan bangsa dan negara. Teman-teman di Aceh kirim video. Mereka kan suka pergi piknik. Suatu hari mereka pergi piknik nih, naik ke gunung, ke air terjun. Mandilah mereka di sana. Setelah motornya dititipi di tukang parkir, bayarnya Rp20.000. Mereka berenang, senang di sana karena udaranya bagus. Danaunya juga indah sekali di sana. Pulang-pulang dikagetkan dengan motor-motor mereka terbakar. Mintalah mereka tanggung jawab sama tukang parkirnya. Tukang parkirnya tidak mau tanggung jawab. Alasannya terbakarnya karena adanya konslet. Pertanyaan pada Rumah Pancasila, apakah secara hukum bisa dituntut? Poin pertama, bukan hanya tanggung jawab tukang parkir itu terhadap kehilangan motor, helm, dan lain sebagainya. Tapi juga bertanggung jawab terhadap barang-barang yang dititipkan padanya. Dasar hukumnya di mana sih? Poin 2. Dasar hukumnya yang pertama adalah di dalam pasal 1706 KUH Perdata. Di sana ada perintah bahwa seseorang itu wajib untuk memelihara barang yang dititipkan padanya, seolah-olah barang tersebut adalah milik dirinya sendiri. Yang kedua, diatur di dalam pasal 1367 KUH Perdata. Di sana dikatakan dengan jelas bahwa seseorang bertanggung jawab terhadap kerugian yang bukan hanya disebabkan oleh dirinya sendiri, tetapi juga disebabkan oleh orang-orang lain yang berada di bawah tanggung jawabnya, dan juga terhadap pengawasan barang-barang yang dititipkan kepadanya. Itu pasal 1367. Oleh karena itu, apabila terjadi kerugian yang bukan disebabkan oleh force majeure. Nah, force majeure itu apa? Poin 3. Force majeure itu adalah sebuah keadaan yang sangat memaksa. Umpamanya, gunung meletus
Api dari gunung meletus itulah yang membakar motornya. Umpamanya, tiba-tiba banjir bandang. Banjir bandang itulah yang merusak motor-motornya, membawa motor-motornya. Atau tiba-tiba terjadi huru-hara, kemudian motor-motornya itu dibakar oleh mereka. Keadaan force majeure, maka orang yang merawat, mendapatkan titipan kendaraan tersebut tidak perlu ganti rugi. Tetapi, poin 4, kalau ternyata ini adalah akibat konslet, atau akibat ada orang buang rokok, atau apapun yang terjadi di situ padahal barang ini dalam pengawasannya dan terbakar, maka dia tetap bertanggung jawab untuk mengganti kerugiannya. Hanya perkara ini bukan perkara pidana, jadi tidak bisa dilaporkan di polisi. Gugatan ke pengadilan. Pasti akan dikabulkan oleh hakim untuk apa? Memerintahkan dilakukan pembayaran terhadap motornya ini. Gugatannya tidak lama. Kenapa tidak lama? Karena perkara ini adalah perkara sederhana. Nilai kerugiannya di bawah 500 juta. Gugat ke pengadilan, jangka waktunya hanya 25 hari. Gugatan sederhana. Dan tidak ada upaya kasasi. Yang ada hanya upaya banding 1 kali ke pengadilan tinggi. Itu pun divonis secara cepat. Maka dalam jangka waktu 2 bulan, Anda pasti sudah mendapatkan pengembalian ganti kerugian dari mereka yang memarkir kendaraannya ini. Makanya, kalau Anda punya masalah hukum, jangan lupa mampir dan bertanya di TikTok-nya Rumah Pancasila. Untuk lebih lengkapnya, penjelasan-penjelasannya Anda bisa nonton sepenuhnya. Di mana? Di YouTube-nya Rumah Pancasila. Mampir ke sana dong, subscribe juga di sana. Makanya jangan lupa buka mata, buka telinga, buka hati, selalu berbuat baik di Rumah Indonesia. Salam Pancasila, salam penegakan.